Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel saya ya. Pada sore hari ini posisi lagi di stasiun Tanjung Priuk ya. Ini stasiunnya modelnya bangunan lama ya. Tadi saya berangkat dari Tangerang, terus transit di Duri sama Kampung Bandan. Cuma tadi nggak sempat take video karena emang lagi males aja. Sore hari ini saya mau ke Malang ya, dan ini tripnya itu pas momen arus balik Lebaran kemarin. Kali ini kita ngetrip dari barat ke timur, jadi di tol Cipalinya itu ada one way. Nah, untuk dari barat ke timur itu nanti kita lewat Pantura Lama ya, dari Cikampek sampai dengan Semarang ataupun Salatiga. Seharusnya di tiket yang saya beli itu di online ya, berangkatnya jam 6 sore. Tapi tadi siang di WA sama agennya diberitahukan kalau bisnya itu berangkatnya jam setengah 5 sore ya, untuk menghindari kemacetan di jalan. Jadi tadi saya berangkat dari Tangerang itu sekitar jam 2 siang ya, biar lebih santai kesininya. Dan kali ini saya mau naik bis dari POM Trans dengan julukan Blue Lagoon, yaitu bis double deckernya M Trans dengan rute Tanjung Priuk, Surabaya sampai dengan Malang. Itu busnya udah standby ya. Sebenarnya ini pertama kali juga saya naik M Trans, padahal ngelainnya udah lama sekali ya. Dan ini posisi agennya ada di lantai 2 Terminal Tanjung Priuk. Untuk harga tiketnya saya beli 410.000. Bis M Trans ini menggunakan bodi dari Tentrem D2 ya. Untuk sasisnya menggunakan sasis Volvo B11R. Tadi sebenarnya saya udah nyampe sini itu sekitar jam 4 sore ya, tapi takutnya tadi kan diberitahukan mau berangkat jam 5, jadi tadi saya nongkrong dulu di samping stasiun. Nggak lama kemudian saya ditelepon sama mbak agennya agar segera naik ke bis. Jadi kita langsung naik ke bis. Kayaknya ini jamnya maju deh, tadinya maju 1 jam, jadi ini maju 1,5 jam. Oke, ini pas naik sudah disediakan snack. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita ngetrip ke Malang. Oke, kalau teman-teman selamat menyaksikan dan jangan lupa ditonton sampai full ya. Untuk kondisi penumpang yang naik dari stasiun Tanjung Priuk, dari Terminal Tanjung Priuk ini mungkin ada sekitar 7-8 orang ya. Untuk hari ini tadi saya cek di aplikasi itu sudah full seat ya, alias sudah penuh. Sepertinya mayoritas ini penumpangnya mahasiswa yang akan balik ke Malang buat kuliah. Kalau ampirannya sendiri ini saya belum tahu ya, karena ini juga pertama kali saya naik M Trans. Jadi nanti kita lihat sama-sama di depan bakalan naikin penumpang di mana aja. Setahu saya sih ya paling kalau dari Tanjung Priok ya mungkin umum lah ya, di Pulau Gebang ataupun di Bekasi Timur. Untuk interiornya bis ini menggunakan seat 22 di bagian atas ya, eksekutif. Dan ada sleeper juga di lantai bawah. Ini di depan sudah dilengkapi avot 2 dan juga leg rest. Kondisi cuaca di Jakarta hari ini cukup cerah ya teman-teman. Ini jam 5 sore, ya terlihat masih siang ya.
Untuk kondisi lalu lintas di sekitar Jakarta ini masih lengang karena masih hari libur untuk tanggal ini. Saat saya berangkat ngetrip itu tanggal 5 April ya. Sedangkan untuk masuk kantor itu rata-rata mulai tanggal 7 April. Ini terlihat di stasiun ini di pelabuhan NPCT ya. Belum ada aktivitas bongkar muat yang begitu signifikan ya. Ini kontainer banyak sekali. Di samping saya ini adalah terminal terpadu Pulau Gebang, dan nanti kita akan masuk ke terminal situ ya. Ini mau cari putar balikan ya di depan kayaknya. Dan kalau hari biasa itu dari Tanjung Priok itu sekitar jam setengah 7 berangkatnya. Jadi sangat cocok di sini buat para pekerja yang mau ke Surabaya atau Malang selepas bubaran kerja sekitar jam 5 sore. Berangkat kembali dari terminal Pulau Gebang ini sekitar jam setengah 6 sore ya. Tadi di Pulau Gebang lumayan lama, mungkin nunggu beberapa orang penumpang yang belum datang. Masuknya tanggal 7 ya? Tanggal 8. Biar nyantai berarti samanya. Asli dari sini Jakarta? Ya, asli Jakarta. Enggak sih, kalau asli itu kampung itu Padang. Oh, Padang. Cuma orang tua di sini ya? Hah? Orang tuanya di sini kali Ya, ya? iya, apa sih? Saat ini bis yang saya naikin M-Trans Blue Lagoon sudah tiba di Depsos atau di Bekasi Timur ya. Ini kita muter dulu di pom bensin Bekasi Timur. Teman-teman udah pada tahu kali ya. Untuk agennya itu nggak jauh dari pom bensin ya, samping Pulau Rosalia Indah yang di Bekasi Timur, di sebelah kiri.
Terpantau jam 6 kita baru nyampe Bekasi Timur. Di sini di luaran hujan ya, jadi nggak begitu kelihatan. Tapi masih kelihatan sih bis-bis yang lewat mah. Ini penumpang banyak yang naik juga dari Bekasi Timur sini. Kebanyakan anak-anak muda ya, dan seperti dugaan saya ya, kebanyakan penumpangnya mahasiswa yang mau kembali ke kampusnya di Malang. Untuk ampiran terakhir kayaknya ini posisi lagi di Cikarang ya, di agen Cikarang. Di depan saya ada bis Prima Jasa tujuan Jababeka ke Bandung. Ini trayek hidup lagi ya, Jababeka ke Bandung. Perasaan waktu Covid itu sempet off deh. Ya mungkin ini karena momen Lebaran jadi dihidupin lagi. Nah ini agen Cikarangnya di sebelah kiri, nggak jauh sih dari agen Gunung Harta. Oke teman-teman, ini posisi lagi di daerah Kerawang ya. Tadi exit tol Kerawang Barat, karena di tol Cikampek arah Jakarta tadi diberlakukan kontraflow 2 jalur. Jadi daripada kejebak macet, tadi bisnya itu exit tol Kerawang Barat, dan saya kira tadi exit tol itu buat ngambil penumpang. Nggak taunya ini bisnya bablas ke Bepas dan nanti ke Tanjung Pura, kemudian lewat Jalan Baru ke Klari, Cikampek, dan seterusnya via Pantura. Nah ini di depan saya ada Agung Sejati ya, ex bis Kencana. Ini posisi di masih daerah Kerawang. Dan untuk arus balik ke arah Jakarta itu saya lihat di jalur sebelahnya ya, itu didominasi sama sepeda motor. Itu kelihatan sih ya, ramai banget itu di sebelah kanan. Ini posisi masih di jalan
dari Tanjung Purwa ke Kelari ya, ini di Jalan Baru. Dan sepertinya saya ini mulai mengantuk juga. Mungkin saya akan istirahat sebentar ya. Nanti kita bangun posisi di mana. Oke, ini jam 9.42 menit ini atau jam 10 malam kurang ya. SPBU Posisi di pom Sukra, bensin di Subang apa di kayaknya Jatisari. Subang. Ada Ini daerah Subang. Ini kayaknya SPBU dulunya Rosalia pom Indah bensin di Pantura. Rosalia ya, nggak tahu nyampe sekarang. Ini kita istirahat di sini sekitar Tadi 30 menit. untuk servis makannya diganti sama ayam CFC ya, karena ayam CFC ya. kalau servis makan yang aslinya itu di rumah makan Taman Selera Ini kita mau Cipamulang. lanjut Jadi karena perjalanan ini kembali. Tadi saya udah sholat via sama Pantura, jadi makan juga kita di atas. ngeresnya di sini aja. Tadi sudah dibagikan untuk servis makannya ayam CFC. Itu menunya ya nasinya sedikit sih, jadi kurang kenyang. Dan istirahatnya di sini di tempat tadi nggak lama ya, mungkin sekitar 40 menitan. Tadi juga saya sempat sholat maghrib sekalian sama isya ya, disatuin. Dan inilah kondisi jalanan Pantura lama ya. Wah, nostalgia banget ini. Udah lama nggak lewat sini. Ini momen tahunan ya, yang adanya cuma setahun sekali pas arus mudik ataupun arus balik. Pada saat istirahat tadi itu juga selain bis M-Trans yang saya naikin, ada juga bis M-Trans yang startnya dari Poris 2 unit double decker, dan juga yang start dari Bogor itu single deck ya. Nah, ini di depan saya adalah M-Trans The Sunset. Dia startnya dari Terminal Poris Tangerang. Kalau The Sunset itu dia berangkatnya jam 4 sore ya, kalau normal. Nggak tahu kalau tadi berangkat jam berapa. Jam 5 pagi ini kita ngeres dulu di rumah makan Pajero di daerah Weleri. Tadi saya terakhir melek itu di daerah Cirebon ya. Tadi lagi macet karena tadi lewat Cirebon daerah kotanya.
Kemudian dari situ saya langsung tertidur dan sempat bangun sih di Pekalongan, cuma langsung tidur lagi. Kemudian tahu-tahu lagi ngeres aja ini di rumah makan Pajero daerah Waeleri. Di sini istirahatnya lumayan lama ya, 1 jam. Tadi sekalian saya sholat subuh dan nongkrong sama yang lain juga. Kemudian jam 6 pagi ini kita melanjutkan perjalanan masih via jalur arteri ya. Infonya nanti bakalan masuk di gerbang tol Salatiga. Jadi dari Waleri sini nyampe Salatiga kita akan lewatin jalur arteri, termasuk nanti kita akan masuk ke daerah Semarang di pusat kotanya. Posisi terkini kita masuk kota Semarang ya. Untuk jalan dan daerahnya saya kurang tahu ya teman-teman. Saya pernah lewat sini cuma nggak tahu namanya ini daerah apa. Coba yang tahu komen aja nanti di kolom komentar ya. Dari Semarang sini mungkin kita nanti lewat Sukun atau Banyumanik, Ungaran dan Bawen. Nyampe Ungaran sini sayangnya kondisinya sudah mulai panas terik ya. Seandainya tadi lewat sini jam 6:30 itu gunungnya kelihatan jelas sekali ya. Ini karena udah mulai panas, jadi terlalu terang sih kalau menurut saya. Ini posisi jam 8 pagi. Di depan sana ada Game Royal dan juga kita konvoy sama sesama M-Trans yang tadi ngeres di Waleri. Ini pemandangannya cakep sih kalau lewat Ungaran sini ke arah Kabupaten Semarang. Itu gunungnya kalau nggak salah Gunung Telomoyo. Posisi ini di Terminal Bawen di depannya. Untuk belok ke kanan itu ke Jogja ataupun ke Magelang, bisa juga ke Wonosobo. Dan kita ngambil ke kiri ya, ke arah Salatiga. Ini kondisi macet karena di depan ada lampu merah. Lampu merah menuju ke gerbang tol Bawen. Karena gerbang tolnya untuk arah timur masih ditutup, jadi masih via arteri Bawen Salatiga. Ini di depan saya ada juga Mawar ya. Kalau normal mungkin ini udah nyampe Malang kali ya. Ini di sini masih posisi di Salatiga ini.
Sebelah kanan saya ini Terminal Tingkir Salatiga ya. Tadi kita lewat Jalan Lingkar Salatiga. Dan sebelah kanan ini terminal, kita ngambil belok kanan untuk menuju ke gerbang tol Salatiga. Nah, ini ada Nusa Bakti ya, bantuan pariwisata buat arus mudik. Itu bisa apa ya di depan? Oh, maju lancar kayaknya. Ini posisi mau jam 9 pagi ya. Jam 9 di Salatiga, kemungkinan nyampe Malang sekitar jam 1 ataupun jam 2 siang. Akhirnya setelah kurang lebih belasan jam ya perjalanan dari Jakarta ke Salatiga, akhirnya kita nemu tol lagi. Di depan sana ada 27 Trans juga ya, nggak tahu julukannya apa. Itu Gunung Merbabunya nggak begitu kelihatan kalau udah siang begini. Dari Salatiga ke Surabayanya aja itu kalau hari normal ya mungkin sekitar 4 jam. Ini posisi jam 9 pagi ya, mungkin nyampe Surabaya jam setengah 1 ataupun jam 1 siang. Terlihat sebelah kanan kendaraan menuju arah Semarang sampai dengan Jakarta masih padat buat pemudik yang akan melakukan arus balik. Untuk ke arah timurnya ini lengang sekali ya. Ini juga saya udah mulai lapar. Saya kira tadi ngeres di Walleri itu nggak bakalan lama ya. Tadi saya sholat aja buru-buru, kirain cuma seperti biasa 30 menit. Nggak taunya tadi ngeresnya hampir 1 jam. Tahu gitu mah tadi saya makan deh di situ. Tadi saya nggak sempat makan, jadi ini udah jam 9. Saya ngabisin snack M-Trans aja yang lumayan banyak tadi ya. Lumayan sih buat ngegajal perut nanti sampai tiba di tempat tujuan. Karena dari Salatiga ke arah Surabaya ataupun ke Malang itu sepertinya nggak bakalan ngeres lagi karena bisnya ngejar waktu buat nanti sore balik lagi ke Jakarta. Tidak terasa ya, tadi saya sempat ketiduran dan ini posisi sudah masuk di gerbang tol Warugunung. Sebentar lagi kita akan ke Surabaya dulu ya buat nganterin penumpang. Kayaknya tadi ada yang turun di Surabaya juga. Di Surabaya tadi cuma nurunin penumpang di daerah Medaeng ya. Bisnya nggak masuk terminal.
Tadi lewat depan stasiun Waru, kemudian masuk tol lagi, dan ya ini kita sebentar lagi akan tiba di tujuan akhir ya, di Kota Malang. Sebelum masuk Malang ini kita ngeres dulu ya. Nanggung banget ini sebentar lagi, padahal di samping saya ada bis Harapan Jaya yang tingkat 3. Ini juga kesiangan, ini jam setengah 1 siang. Bis Harapan Jaya ini juga menggunakan sasis Polpo ya. Itu bis pameran Gias yang kemarin. Setelah 20 jam lebih, akhirnya saya tiba juga di Kota Malang. Dan mayoritas penumpang itu kemungkinan nanti turun di Arjosari ya. Sebenarnya tadi penumpang itu kebanyakan yang minta turun di Suhat, cuma kan habis double decker nggak bisa ke sana. Jadi kemungkinan nanti penumpang turun di kantor M-Trans yang di Arjosari ya. Saya juga nanti turun di situ, dan akan langsung balik ke Surabaya. Ini tadinya saya mau turun di Surabaya ya, cuma tadi nanggung aja gitu biar jadi kurang seret kalau nggak dikoblasin ke Malang, karena tiketnya juga emang tiket Malang. Saya mau ada acara nanti malam ya, jadi ini mau putar balik ke arah Surabaya. Kemudian nanti dari Surabaya akan balik lagi ke Salatiga, karena nanti ada acaranya itu di Salatiga sama keluarga. Ini posisi jam setengah 2 siang, jadi kalau dihitung-hitung perjalanannya itu ya sekitar 21 jam. Ini kantornya nggak jauh kok dari terminal, mungkin sekitar 500 meter ya. Nah ini Sinar Jaya juga baru nyampe. Itu ada bis Tentrem. Nah, nanti saya naik bis yang ekonomi kayaknya ke arah Surabaya. Oke ya teman-teman semua, untuk perjalanannya dari Jakarta ke Malang via Pantura di momen arus balik yang hanya ada setahun sekali. Mungkin nggak setahun sekali juga sih. Mungkin via Pantura itu kalau pas ada one way aja ya, mungkin bisa 5-8 hari. Dan untuk perjalanannya akan saya akhiri di kantor M-Trans Arjosari ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya saya bisa makin semangat buat ngetrip ke daerah lainnya ataupun transportasi lainnya. Oke, segitu aja. Terima kasih dan sampai jumpa.